Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Islamic Worldview Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LCMA. Semoga beliau selalu disehatkan dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Pertama-tama saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Aziz Mubarok. Saya dari kelas reguler A, Fakultas Agama Islam dan Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang saya sedang kuliah di semester genap semester 2 di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya di sini akan mempresentasikan materi Islamic Worldview sebagai penugasan ujian tengah semester di tahun ini. Sementara yang akan menjadi pembahasan materi Islamic Worldview yaitu ada 7 pembahasan. Yang pertama yaitu ruang lingkup Islamic Worldview. Yang kedua yaitu konsep wahyu. Yang ketiga konsep kebenaran. Yang keempat konsep Tuhan menurut perspektif Islamic Worldview. Yang kelima yaitu konsep ilmu dan klasifikasinya. Yang keenam konsep manusia. Dan yang ketujuh yaitu problematika epistemologi barat. Baik, saya langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu ruang lingkup Islamic Worldview. Di sini Islam sebagai pandangan hidup. Disebut juga al-tasawur al-islami. Ru'yatul Islam lil wujud al-mahda al-islami. Dan dasarnya itu pada Al-Quran Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Sedangkan yang menjadi ruang lingkup Islamic Worldview yaitu ada Tuhan, manusia, agama, ilmu, kitab suci, nabi, dan kebenaran. Apa itu worldview? Worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan sosial dan moral. Sedangkan yang menjadi pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan berdasarkan akal yang asasnya adalah keesaan Tuhan atau yang dinamakan tauhid yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang seluruh aspek kehidupan, terutama tentang realitas dan kebenaran. Jadi yang dinamakan worldview yaitu pandangan bagaimana seseorang itu memandang kehidupan. Dan yang menjadi asas dalam worldview Islam juga sifatnya yaitu jika kita melihat dari asasnya yaitu ada wahyu, ada hadis, akal, pengalaman, dan intuisi. Sedangkan worldview Islam ini sifatnya yaitu otentisitas dan finalitas. Baik, kita masuk kepada materi yang kedua yaitu mengenai konsep wahyu. Wahyu di sini memiliki arti al-isyarah al-syariah, artinya isyarat yang cepat, atau al-kitabah yang artinya tulisan, al-maktub atau tertulis, al-risalah atau pesan, al-ilham atau ilham, al-i'lam al-khafi atau pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain.
serta al-kalam al-khafi al-syari' atau pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat, yaitu mungkin beberapa istilah yang mengenai wahyu. Sedangkan apa yang disebut wahyu ya secara sederhana atau secara intinya, yang dinamakan wahyu yaitu pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi tentang berita-berita gaib, syariat dan hukum tertentu. Jadi intinya wahyu adalah pemberitahuan ya. Pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala melalui seorang nabi atau utusan gitu. Nah, sini ada unsur-unsur, ada dua unsur utama wahyu. Yang pertama yaitu sebagai pemberi berita Allah Subhanahu wa taala, dan kedua sebagai penerima berita atau nabi itu ya yang diutus. Nah, sedangkan penjelasan wahyu tentang Islam ya itu ada di dalam Al-Qur'an, ada banyak ya. Di antaranya yaitu Islam sebagai agama wahyu itu dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Kemudian kesatuan para rasul yaitu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Kemudian Islam adalah agama nabi-nabi Bani Israel. Itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian Islam adalah agama Nabi Muhammad SAW. Itu dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 14, dan penjelasan mengenai wahyu terakhir itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Nah, kemudian kita masuk dalam materi yang ketiga yaitu konsep kebenaran. Nah, hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi arah yang saling berintegrasi selamanya, yaitu dari sisi keimanan dan sisi kehidupan. Juga dengan realitas kebenaran yang memiliki dua sisi, yaitu sebagai konsep dan sebagai realitas. Nah, jika kita melihat kebenaran itu ada beberapa unsur ya, yaitu ada ilmu, ada alam, Tuhan, dan juga ada manusia. Nah, ada sufastoiyah, yaitu kebenaran yang relatif ya. Dan belajar ilmu agama itu adalah ma'rifatullah ya. Dan ma'rifatullah. Dan ada al-haq, kebenaran yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dan kemudian yang disebut kebenaran yaitu qala Allah dan qala Rasul. Apa yang diucapkan Allah dan apa yang diucapkan Rasul itu merupakan suatu kebenaran. Nah, dalam Islam tidak ada kebenaran yang relatif ya. Dan kebenaran datang dari Allah yang sifatnya mutlak atau absolut. Dan kemudian konsep kebenaran itu yang pertama tidak boleh ragu-ragu, dan yang kedua tidak menyembunyikan kebenaran, yang ketiga tidak mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, yang keempat yaitu yakin akan kebenaran. Dan kemudian aktualisasi kebenaran yaitu ada tiga ya. Yang pertama ilmu yakin, kedua ainal yakin atau visualisasi, dan yang ketiga yaitu hakul yakin atau perasaan ya. Itu ketiga aktualisasi kebenaran, pengetahuan, visualisasi, dan perasaan. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang keempat yaitu tentang konsep Tuhan dalam perspektif Islamic worldview. Nah, pada dasarnya Islam itu berkonsep pada tauhidnya, mengesahkan Allah, dan itu termaktub atau dijelaskan di dalam Quran surat Al-Ikhlas. Dan kemudian Islam itu berdasarkan wahyu ya, bukan kebudayaan. Nah, lawan dari ini adalah ideologi liberal yang menganggap suatu kebenaran itu relatif, termasuk agama ya. Dan kita sebagai Islam ya,
sikap Islam terhadap agama lain adalah itu sudah tercantum ya dalam Quran surat Al-Kafirun, itu dalam ayatnya yaitu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku, untukmu agamamu, dan untukku agamaku ya. Dan kemudian konsep Tuhan itu juga melingkupi dua hal, yaitu ada rububiyah dan uluhiyah ya. Nah, perspektif Islam yaitu absolut berdasarkan wahyu. Konsep yang hak adalah Allah Esa Maha Kuasa dan Pencipta. Nah, berlawanan dengan konsep ini adalah syirik, yang artinya menyekutukan Allah ya. Jadi itu adalah lawan dari konsep yang tadi sudah disebutkan ya. Syirik yaitu menyekutukan Allah, atau lawan dari tauhid. Nah, tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, dan itu sudah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menciptakan jin dan manusia ya, tidak terkecuali atau hanya untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Nah, dan kemudian konsep Tuhan tertinggi yaitu adalah tauhidnya. Tauhid mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Dan tauhid itu sudah apa ya? Jika kita sudah menganggap tauhid, yaitu kita sudah ada di dalam kalimat tauhid itu sendiri, la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Nah, kemudian materi yang kelima yaitu konsep ilmu dan klasifikasinya. Nah, apa itu yang dinamakan dengan ilmu? Ya, menurut perspektif Islam, ilmu adalah segala sesuatu yang berdasarkan dalil. Ya. Dan dalil itu terbagi menjadi dua, yaitu dalil naqli atau berupa dalil Al-Quran, dan dalil akli itu berupa akalnya. Nah, sedangkan ilmu didapatkan dengan cara membaca dan juga meneliti ya. Nah, kemudian sifat ilmu terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah ya. Kalau fardu ain yaitu wajib bagi seluruh umat muslim ya. Dan yang dinamakan fardu kifayah yaitu wajib dilaksanakan hanya sebagian umat muslim ya. Nah, salah satu pewaris ilmu para nabi adalah ulama, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan khususnya di bidang agama ya. Kemudian di dalam ilmu harus ada adab atau sikap. Dan ilmu tanpa adab bagaikan iblis ya. Nah, ternyata iblis itu mempunyai ilmu, bahkan iblis itu lebih pintar, namun karena dia tidak mempunyai adab ya, kemudian hancurlah apa yang ia ketahui ya. Dan itu, jadi jika manusia tidak berilmu, kemudian manusia berilmu tapi tidak mempunyai adab, maka itu hampir bisa disamakan dengan iblis. Dan kemudian ada budaya ilmu menurut Profesor Wan. Yang pertama yaitu mementingkan ilmu, kedua langgengnya usaha ilmiah, yang ketiga kontinuitas usaha keilmuan, yang keempat kepemimpinan. Nah, kita masuk ke materi yang keenam yaitu konsep manusia. Nah, manusia di sini sebagai subjek memiliki tasawur ya, atau pengetahuan. Nah, problem dalam diri manusia itu disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Nah,
Yang artinya jika seorang melakukan suatu dosa atau maksiat, maka akan ada titik hitam di hatinya, ya. Dan kemudian solusi dari berbagai macam problem, ya, itu di dalam Al-Quran. Yang pertama, membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Dan kedua yaitu mensucikan jiwa atau tazkiyatun nufus. Nah, jiwa manusia terdiri dari 3 unsur, ya. Pertama ada akal, itu akan melahirkan ilmu atau hikmah. Dan yang kedua ada syahwat, akan melahirkan kesucian diri apabila dipelihara dengan baik. Dan yang ketiga yaitu emosi, akan melahirkan keberanian jika dipelihara dan dijaga sesuai dengan syariat Islam. Nah, dan kemudian jika ketiga unsur ini dijalankan sesuai syariat Islam, maka akan melahirkan jiwa yang mutmainah atau jiwa yang tenang, ya. Dan kita masuk ke dalam materi yang ketujuh, yaitu problematika epistemologi Barat. Nah, peradaban Barat yaitu sebuah peradaban yang dibangun dari nilai-nilai sekularisme dan liberalisme. Peradaban Barat adalah kelanjutan peradaban Yunani yang menjadi inti dari peradaban Barat, ya. Dan kemudian ciri-cirinya dari peradaban Barat, ya, atau yang disebutkan tadi liberalisme atau sekularisme, yaitu mereka memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu meremehkan hal-hal yang di luar indera. Yang kedua, kelangkaan rasa keagamaan dan kerohanian. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan berlebihan menikmati hidup. Dan yang keempat yaitu materialisme, ya, atau hanya mementingkan materi. Dan kemudian trauma Barat terhadap Islam itu kurang lebihnya ada 4 periode, ya, yaitu pada pendudukan Spanyol pada tahun 711 sampai 1492, dan kedua yaitu pengepungan Vienna pada tahun 1529 dan 1683. Yang keempat ada penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Yang terakhir yaitu perang salib dan penaklukan Yerusalem pada tahun 1187, ya. Dan kemudian hegemoni Barat terhadap Islam ada 3, ya. Yang pertama ada orientalisme, yang kedua yaitu kristenisasi, dan yang ketiga yaitu kolonialisme atau imperialisme, ya, atau kita sebut sebagai penjajahan, ya. Dan kemudian apa yang disebut dengan orientalisme, ya? Orientalisme yaitu studi tentang ketimuran termasuk Islam yang tujuannya adalah merusak pemikiran umat Islam, ya. Dan yang menjadi tujuan para orientalis di sini yaitu yang pertama penyebaran agama Kristen ke negeri-negeri Islam, yang kedua untuk kepentingan penjajahan, yang ketiga yaitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam presentasi tadi, ya. Syukran wa jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.